Gagal 3 kali, Rizik ngarep balas budi politik di sidangnya. Sedih deh, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Rizik Syihab pernah merasakan enaknya jadi orang yang dianggap kuat dan berpengaruh dalam dunia politik tanah air. Sebagai tokoh penggerak aksi berjilid-jilid yang berpengaruh pada hasil Pilkada DKI Jakarta, sebagai tokoh yang disambangi Anies ketika masih sebagai jago, sebagai tokoh yang banyak didatangi para elit politik, ketika Rizik sudah kabur ke Arab Saudi, yang namanya tetap jadi berita di berbagai media nasional. Dari jauh, dia pun bak seorang godfather yang bisa menentukan menang tidaknya capres-cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2019. Walaupun akhirnya terbukti tidak manjur, mayoritas rakyat lebih memilih Jokowi. Pasca selesainya Pilpres 2019 pun, Rizik masih sibuk berkoar-koar, menyebut Jokowi presiden ilegal, tidak mengakui kemenangan pasangan Jokowi Maruf Amin. Pokoknya, Rizik ini merasa berkuasa. Makin kesini makin terlihat ketidakmanjuran Rizik ini. Kepulangannya hanya memberi harapan semu bagi elit politik yang masih ngarep kalau Rizik ini bertaji buat mengendorse mereka di dunia politik Indonesia. Ujung-ujungnya Rizik jadi tersangka dan sekarang terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Mana ada rakyat yang demo bela Rizik, apalagi ngarep ada demo berjuta-juta umat meminta Rizik dibebaskan. Ngimpi. Rizik mungkin masih berharap bahwa jasa-jasanya di masa lalu masih bisa dimainkan dalam proses persidangannya. Namun, ternyata upaya itu gagal. Hanya ada pancingan, tapi tak satu pun yang terpancing. Apa saja upaya Rizik ini? Saya mencatat hingga 3 kali Rizik berusaha memainkan strategi ini. Yang pertama, ke Gubernur Anies. Ini terjadi dalam sidang pada Senin minggu lalu, 12 April 2021. Rizik menyampaikan salam buat Anies. Ketika itu Rizik bertanya pada mantan wali kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, soal adanya instruksi langsung dari Anies supaya di Petamburan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan yang diiyakan oleh Bayu Megantara. Baik, sampaikan salam saya kepada Pak Anies Baswedan. Beliau emang betul-betul perhatian, karena sebelumnya beliau juga datang ke rumah saya untuk menyampaikan hal yang sama. Terima kasih, ujar Rizik. Pengacara Rizik berusaha menjelaskan bahwa tidak ada maksud politik dari soal titip salam itu. Masa? Saya malah menduga itu adalah cara Rizik menyentil Anies agar mendapat perhatian dari Anies. Selama ini tidak ada tanggapan khusus yang diberikan Anies buat Rizik. Emang Anies berani? Lagian Anies lagi sibuk menuntaskan jabatannya hingga 2022 nanti. Yang kedua, ke Bima Arya. Hal serupa dimainkan Rizik ketika bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam sidang Rabu minggu lalu, 14 April 2021. Sidang ini memang buat kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, di mana yang mempolisikan adalah Bima Arya sendiri sebagai Ketua Satgas COVID Kota Bogor. Ketika mencecar Bima Arya yang hadir sebagai saksi, Rizik mengungkit kembali jasanya dulu dalam pemilihan Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor. Rizik berusaha membuktikan bahwa Bima Arya punya cara lain untuk memperoleh hasil tes COVID itu dengan cara kekeluargaan. Bukannya langsung melaporkan ke polisi. Anda kenal Habib Mahdi Assegaf. Habib Mahdi Assegaf sangat dekat dengan Anda. Bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan Wali Kota Bogor. Dan saya yang merestui karena saya gurunya. Artinya, Anda punya orang dekat sama saya. Kenapa ini tidak digunakan sebagai jembatan? Ujar Rizik kepada Bima Arya. Selain itu, Rizik juga menyebut nama Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin atau Habib Tam, yang juga dia sebut sebagai pendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor. Menurut Rizik, seandainya Bima Arya meminta tolong pada Habib Tam, maka persoalan itu bisa selesai secara kekeluargaan. Mempan gitu Bima Arya? Enggak. Dengan tegas Bima Arya bisa menjawab cecaran pertanyaan Rizik, menyebut baik Rizik maupun pihak Rumah Sakit Umi tidak kooperatif ketika Bima sebagai Ketua Satgas COVID sedang menjalankan tugasnya dalam melindungi warga Bogor agar tidak terpapar virus. Sementara menantu Rizik, Muhammad Hanif Alatas juga tidak berhasil menunaikan janjinya menyampaikan hasil tes Rizik pada Kamis 26 November 2020 sesuai kesepakatan dengan Bima Arya. Yang ketiga, ke Ahmad Heriawan alias Aher. Memang antara Rizik dan Aher, mantan Gubernur Jawa Barat, tidak ada hubungan seperti halnya Rizik dengan Anies. Namun, kita tahu bagaimana PKS ikut mempolitisasi kasus-kasus hukum Rizik. Rizik pun berusaha mengemukakan adanya hubungan baik antara dia dan PKS dengan cara menyebut nama Aher dalam sidangnya hari Senin lalu, 19 April 2021. Sidang itu untuk kasus pelanggaran prokes di Megamendung Bogor.
Dalam tanya jawab dengan saksi, Camat Megamendung Endi Rismawan, Rizik sedikit bercerita soal pembangunan pondok pesantren agrokultural Markas Syariah. Kami tidak berani bangun pesantren tanpa izin dari Pak Camat dan rekomendasi dari Camat lama. Kami bahkan dapat dari Pak Bupati yang dulu, Pak Rahmat Yasin sebelum Ibu Ade Yasin. Kami juga dapat rekomendasi dari Gubernur Ahmad Heriawan. Jadi sekali lagi, yang ingin saya sampaikan, bukan pesantren nggak ada izin, ujar Rizik. Bisa jadi maksudnya mengintimidasi saksi, tapi yang nggak ngaruh. Tetap saja Camat Megamendung memaparkan soal kenaikan angka COVID pasca kerumunan di pesantren milik Rizik itu, dan tidak adanya permintaan izin dari Rizik, yang tentu saja jadi keterangan yang memberatkan Rizik. Itulah 3 upaya Rizik yang berusaha membuat dirinya masih dianggap penting oleh para elit politik. Tapi yang gak ngaruh, semua gagal. Malah jadi lucu dan memalukan buat Rizik sendiri. Makin membuktikan namanya sudah nyungsep di dunia politik tanah air. Enakan waktu hidup di Arab Saudi kali ya? Selalu dari kura-kura. HRS Center mempelintir kejadian dalam upaya pembelaan. Tetap saja itu pidana. Ditulis oleh Erika Ebener di sewar.com. Berbagai macam usaha dan upaya yang dilakukan kubu Rizik Syihab dalam menyelamatkan si imam besar FPI sudah seperti sederet hukum alfabet saja. Sekian banyak manuver hukum yang dilakukan, mulai dari pengajuan pra-peradilan hingga membuat kegaduhan di ruang sidang, tak berubah pendirian hakim persidangan, yang sepertinya memang tertarik untuk menyeret kasus-kasus si imam besar ke sesi pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi. Komentar-komentar yang sedari awal dilontarkan konco-konco Rizik Syihab sudah tak terhitung jumlahnya, mulai dari orang selevel abal-abal hingga orang yang bergelar dan berpengetahuan ilmu hukum. Tapi mau apa dikata, sekali pidana ya tetap saja pidana. Dan fakta pidana ini yang tidak bisa mengubah keadaan walaupun 1001 orang dikerahkan untuk membuat 1.001 komentar yang menyudutkan negara. Bagi saya, komentar-komentar konco-konco Rizik Syihab sebenarnya hanya ditujukan bagi kalangan mereka sendiri. Mereka sadar bahwa peperangan telah dimenangkan pihak lawan. Nasib FPI sebagai sebuah mazhab baru aliran Islam sekarang benar-benar sudah di ujung tanduk. Umat Islam Nusantara sudah paham bahwa apapun yang kubu Rizik Syihab katakan hanyalah sebatas penghiburan diri belaka. Namun demikian, dalam keadaan menang pun kita tak bisa terus membiarkan komentar-komentar yang menyesatkan bertebaran bebas di ruang jagat maya. Kalau counter attack yang kita lakukan bisa menyadarkan 1 atau 2 umat FPI menjadi waras dan berakal sehat, kan itu lumayan. Seperti komentar yang saya temukan yang dikeluarkan oleh Direktur Habib Rizik Syihab Center, Haji Abdul Qoir Ramadan. Dalam responnya terhadap kasus kerumunan HRS di Petamburan, dia berdalih bahwa dalam asas legalitas dijelaskan bahwa undang-undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat, dengan didasarkan pada prinsip amkraimen apun sin legit certa. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan juga jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumnya. Jadi, berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Dalihnya bagus juga. Haji Abdul Qoir Ramadan dalam keterangannya mengatakan, konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, tidak bersifat multitafsir yang bertentangan kepastian hukum. Istilah kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang berbarengan dengan acara pernikahan Putri Habib Rizik bukan perbuatan pidana. Pelanggaran terhadap prokes atau protokol kesehatan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tidak menjadi unsur delik. Ditinjau dari ajaran kausalitas sebab akibat, lanjut Abdul, berkerumunnya banyak orang saat itu karena acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang selama belum ada ketentuan yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nas yang melarangnya. Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya. Karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan. Sekilas terdengar so'iye penjelasan Abdul Qoir Ramadan, tapi peraturan pelarangan diadakannya kerumunan sudah ada lama sebelum Rizik Syihab pulang ke Indonesia.
Bahkan dengan dijatuhkannya denda administrasi sebesar 50 juta rupiah oleh Pemda DKI Jakarta, ini menjadi bukti penguat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rizik Syihab sudah dikategorikan sebagai melanggar. Dan atas pelanggaran itulah hukum pidananya diterapkan. Kalau sudah begini, artinya apa yang sudah dilakukan aparat penegak hukum sudah benar. Lalu saya membaca judul dari berita yang menuliskan HRS Center mempidana Habib Rizik sama saja mengkriminalisasi Maulid Nabi Muhammad. Ini menjadi lucu. Kata yang digunakan pada judul berita adalah mengkriminalisasi Maulid Nabi Muhammad, yang kalau diartikan dengan bahasa yang lebih sederhana, artinya Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sebuah perayaan terlarang yang jika dirayakan, maka orang yang merayakan dianggap telah melakukan tindakan kriminal. Apa mungkin sebuah negara dengan penduduk penganut agama Islam terbesar di dunia menganggap Maulid Nabi Muhammad SAW sebuah perayaan terlarang hingga merayakan dianggap kriminal? Sungguh, sebuah komentar yang sangat tidak masuk akal, saking kepepetnya kubu Rizik Syihab. Tapi itulah kubu Rizik Syihab. Apapun mereka upayakan untuk membebaskan si imam besar. Untungnya, rakyat Indonesia sudah merasa jengah dan paham bahwa Indonesia tak membutuhkan mazhab baru dalam agama Islam. FPI memang patut untuk ditetapkan menjadi ormas terlarang. Dan Rizik Syihab tak lebih hanya seorang pembuat keonaran. Seumur umur, saya tidak pernah mendengar atau membaca perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa dikriminalisasi. Padahal, dalam kondisi pandemi, negara dengan jelas melarang segala bentuk kegiatan yang menciptakan kerumunan. Jangankan kerumunan 3.000 sampai 5.000 orang, dikatakan kerumunan 100 orang yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, itu sudah termasuk sebuah pelanggaran. Tak hanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan-perayaan keagamaan lain pun, baik itu perayaan agama Islam atau perayaan agama non-Muslim, semuanya sudah dinyatakan dilarang. Bukankah Tuhan menggariskan bahwa menjaga keselamatan lebih utama dari sebuah perayaan? Terlebih, setelah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rizik Syihab beserta istri sendiri dinyatakan terpapar virus corona. Ini menjadi bukti bahwa perayaan yang diadakan, walaupun untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW,